Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, fokus paradigma pembinaan pemasyarakatan sebenarnya pada keamanan, tetapi berfokus pada pembinaan, rehabilitasi, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian serta reintegrasi sosial. Sehingga pengukuran keberhasilan kinerja tidak hanya berdasarkan pada capaian target, tetapi juga transparansi penggunaan sumber daya, jejaring kelembagaan, dan juga manajemen kinerja yang sistematis. Ada contoh di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lapangan bahwa UPT Masyarakatan mengalami overkapasitas rata-rata dengan 100-200%. Namun pada triwulan pertama tahun 2024 ada kendala terkait capaian program rehabilitasi sosial hanya mencapai 50%, dan ini menjadi perhatian yang harus kita selesaikan dengan terobosan atau solusi yang tepat. Jadi permasalahan dan kendala yang ada bisa dicarikan terobosan-terobosan atau inovasi yang bisa dimasukkan dalam sebuah solusi yang akan kita tersebut. Solusi tersebut, terobosan tersebut bisa dimasukkan dalam konsep roadmap 5 tahun ke depan. Ada beberapa yang bisa dimasukkan seperti konsolidasi data dan sistem, dan juga penguatan hubungan kelembagaan ini dapat dituangkan dalam penguatan platform digital bersama antar kelembagaan, kementerian, lembaga negara maupun negara yang lain, dan juga optimalisasi dan inovasi. Itu bisa dibuatkan sebuah inovasi yaitu rehabilitasi atau digital skill training, sehingga evaluasi hubungan kelembagaan ini dapat berjalan dengan kuat. Selanjutnya, sustainable dan replika dari kelembagaan yang lain yang bisa diadopsi, menambah terobosan solusi yang memungkinkan untuk diterapkan dalam mengatasi masalah dan solusi yang ada dalam pelaksanaan fungsi kemasyarakatan. Jadi dari hal yang disebut di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja, hubungan kelembagaan, dan manajemen kinerja saling terkait dan saling menentukan keberhasilan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Keberhasilan dan kendala 2024 menunjukkan pentingnya keterpaduan ketiga pilar tersebut. Implementasi roadmap diharapkan meningkatkan layanan dan kepercayaan publik dan mendukung reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sehingga terobosan yang diambil dan inovasi yang dilaksanakan menjadi solusi untuk pemulihan dan juga untuk penyelesaian permasalahan pelaksanaan fungsi di Dirjen Pemasyarakatan. Setelah saya mengikuti materi terkait dengan akuntabilitas kinerja, hubungan kelembagaan, manajemen kerja, saya berkomitmen untuk bekerja secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap tugas yang saya laksanakan, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan baik, bersama-sama bekerja secara efektif untuk mencapai target kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transformasi digital di pemasyarakatan penting untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi layanan. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lapangan masih terdapat kendala seperti keterlibatan layanan integrasi, koordinasi yang lemah, pelanggaran etika, dan pemanfaatan teknologi yang belum optimal. Jadi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakat antara lain adalah kelambatan layanan integrasi, sidang DPT tidak tepat waktu, verifikasi, penyalahgunaan kewenangan, kelambatan dalam input data, serta penolakan layanan tanpa alasan yang resmi. Jadi semua pelanggaran ini bersifat sistemik, berdampak pada hak warga binaan dan juga turunnya kinerja organisasi dan citra institusi. Ada solusi yang bisa diberikan ataupun diterapkan dalam penanganan permasalahan yang sekarang terjadi, yaitu salah satunya adalah penerapan fraud risk assessment, yaitu penilaian risiko kecurangan. Ini diharapkan penerapan daripada instrumen ini menjadi deteksi dini dalam pencegahan pelanggaran kepatuhan internal dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan. Setelah mengikuti materi AID 3 khususnya organisasi digital dan standar
pelayanan kinerja, saya berinisiatif untuk melakukan terobosan inovasi yang bermanfaat dalam solusi memecahkan permasalahan yang ada di lapangan. Salah satunya adalah penerapan fraud risk assessment, yaitu penilaian risiko berbasis kecurangan, di mana hal ini menjadi early warning dalam mencegah potensi pelanggaran kepatuhan internal yang dilakukan oleh para pegawai, sehingga diharapkan ini menjadi alat ukur yang dapat mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan koruptif. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemakanan dan badan masyarakat memerlukan tata kelola yang profesional, khususnya pada manajemen keuangan dan manajemen risiko, untuk menjamin pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Manajemen risiko di masyarakat berperan penting dalam mengantisipasi gangguan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi, mulai dari risiko keamanan, risiko kesehatan, hukum, keuangan, hingga operasional. Kelemahan tata kelola keuangan dapat memunculkan risiko baru berupa fraud seperti markup harga pengadaan, penyalahgunaan dana operasional, dan kolusi vendor. Dampaknya meliputi inefisiensi anggaran, pemborosan sumber daya, sampai hingga hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi kemasyarakatan. Pencegahan kecurangan dapat dilakukan melalui fraud risk assessment yang terdiri dari 4 tahapan utama sebagai berikut. Saya tampilkan instrumen terkait penilaian risiko kecurangan yang terdiri dari identifikasi area rawan terjadinya fraud dan juga analisis risiko yang memuat terkait kategori risiko dengan tingkat tinggi, sedang, dan rendah, dan juga faktor penyebabnya. Selanjutnya, perumusan strategi mitigasi yang menerapkan langkah preventif, preemptif, dan juga represif. Selanjutnya juga dilakukan monitoring dan review berkala, memperbarui daftar risiko dan strategi setiap semester sesuai perubahan kebijakan dan kondisi organisasi. Manajemen keuangan dan manajemen risiko yang baik di kemasyarakatan merupakan fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Kelemahan dalam dua aspek tersebut membuka peluang terjadinya kecurangan dan berdampak pada inefisiensi anggaran, kerugian negara, hilangnya kepercayaan publik, dan terganggunya tujuan pembinaan serta keamanan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.